Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterbatasan waktu, insya Allah kita akan menjelaskan sedikit tentang janji Allah dan Rasul. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan dua kehidupan. Ada kehidupan yang sifatnya sementara, yaitu kehidupan dunia. Ada batas waktunya. Ya. Masing-masing orang telah ditetapkan jatah hidupnya di dunia. Dan kalau tiba masanya untuk meninggalkan kehidupan dunia ini, maka tidak ada kompromi. Ya. Senang tidak senang, siap tidak siap, suka atau tidak suka, pasti dia akan meninggalkan dunia sementara. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa sesungguhnya dunia ini, kata Allah, itu hanya permainan dan senda gurau. Arti permainan itu, semua permainan pasti akan berakhir. Bahkan dikatakan sandugaul karena semua yang ada dalam kehidupan ini pada itu bonga-bonga. Allah menjelaskan dalam ayatnya, wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ibun. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sandugaul. Wa inna daral akhirata lahil hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah adalah kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka yang mengetahui. Sebagian orang tidak memahami, tidak mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan selanjutnya yang bersifat kekal abadi selama-lamanya. Ada permulaan, tidak ada akhirnya. Dan di sana itu hanya dua tempat, surga dan neraka. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, mestinya yang menjadi target kita dalam beragama itu adalah janji Allah dan Rasulnya. Janji yang tidak pernah diingkari. Inna Allah la yuflihul mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah menyerah janjinya. Demikian juga kalau Rasulullah berjanji, pasti itu adalah janji yang benar. Karena semua itu berdasarkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan janji yang selain daripada ini. Selain daripada janji Allah dan Rasulnya, itu sifatnya relatif. Kadang ditepati dan kadang diingkari. Oleh karena itu, siapa yang yakin dengan janji Allah, yakin dengan benar, maka dia akan pasti bahagia dunia akhirat. Tetapi siapa yang meyakini janji selain itu, bersiap-siaplah untuk kecewa. Hanya ada dua kemungkinan. Janji selain dari perjanjian harusnya, itu adalah sukses atau tidak. Nah, apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Allah berfirman, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah.
wa yurzaquna fihi bighairi hisab. Dan barang siapa beramal saleh atau berbuat kebajikan, laki-laki atau perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga. Dan di dalamnya akan diberikan rezeki yang tak terhingga, tidak ada batasnya. Tidak sampai di dunia ini, meskipun kita bekerja profesional, bekerja keras, tapi ada batasnya. Sementara di dalam surga orang tidak bekerja lagi. Iya. Tidak ada kantor, tidak ada tempat perusahaan, tidak ada pertanian, tidak ada ladang. Istirahat 100%, tapi rezekinya dijamin tak terhingga, tidak ada batas. Oleh karena itu janji ini sebetulnya menjadi target kita, sehingga kita dalam beragama itu bersungguh-sungguh, ya tidak bermain-main, tidak sama-mau. Dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh kehidupan akhirat dan dia beriman, maka orang-orang itulah yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk mendapatkan jalan mesti bersungguh-sungguh. Contoh kecil orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beragama, dia pasti memilih sholat berjamaah dibanding sholat sendiri di rumah. Kenapa? Karena kalau sholat sendiri di rumah, pahalanya 1 derajat, sementara di masjid 27 derajat. Orang yang bersungguh-sungguh pasti memilih yang 27 dibanding yang 1. Tapi kenyataan hari ini kita lihat, ya, meskipun itu hanya kalau sholat kita, tapi waktu yang lain luar biasa. Paling 1 Karena kenapa? Tidak ada kesembuhan. Pasti itu. Iya. Orang yang bersungguh-sungguh beragama, sebelum azan dikumandangkan dia sudah ada di masjid. Kalau perlu dia azan. Orang yang istiqamah masbuk, tertinggal sholatnya setiap waktu, itu satu bukti nyata bahwa sesungguhnya dia tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Ini rumusnya ini. Lalu apa syaratnya untuk mendapatkan janji Allah dan Rasulnya? Ada 2 iman. Iman adalah keyakinan yang benar, kokoh dan kuat, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia tetap beriman kepada Allah. Di dalam masjid atau di luar masjid, tetap beriman kepada Allah. Hari ini, ya, kalau di dalam masjid beriman, tapi kalau di luar masjid terlepas iman. Lalu apa syarat? Syarat dikatakan iman itu benar minimal 3 faktor. Yang pertama diucapkan dengan lisannya. Aku beriman kepada Allah, itu ucapan. Itu lahiriah. Lalu kemudian diteguhkan dalam hati, dibenarkan dalam hati. Itu faktor batiniah. Lahiriahnya beriman, batiniahnya beriman. Apa tanda-tandanya orang yang beriman batiniahnya? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu kalau mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar karena ketakutan. Itulah iman batiniah. Kalau mendengar nama Allah disebut biasa-biasa saja, ini mesti diperbaiki. Iya. Lalu kemudian untuk membuktikan iman lahirnya dan iman batinnya harus ada perbuatan, harus ada action.
sebagai bukti keimanan lahir dan batinnya. Innama ya'lamu masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam Allah. Sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang beriman kepada Allah. Bukti lahirnya dia senantiasa memakmurkan masjid. Sebab kalau dia tidak beriman kepada Allah, mustahil dia bisa memakmurkan masjid. Tidak ada kekuatan, tidak ada motivasi dalam kehidupan. Man amana billahi wal yawmil akhir, dan dia juga beriman kepada hari pembalasan. Orang yang beriman kepada hari pembalasan tentu dalam kehidupannya dia akan berhati-hati dalam berkata-kata, berbuat, bertindak. Sebab apa? Karena dia meyakini bahwa semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sebesar dijazar atau sebesar debu, niscaya dia akan melihat balasan. Pasti. Dan barang siapa yang buat buruk, meskipun sebesar dijazar, dia juga akan melihat balasan. Tidak ada yang lolos, karena tercatat. Ada malaikat yang mencatat, 2 malaikat dirikan. Tidak ada yang lolos, semua tercatat. Tentu kecuali yang telah diampuni oleh Allah, maka itu akan tidak dibalas. Kemudian syarat yang kedua adalah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amilus saleh artinya segala perbuatan yang bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah amal saleh. Ada sebagian perbuatan baik tapi bermanfaat kepada dirinya tetapi merugikan orang lain. Itu bukan amal saleh. Amal saleh ini minimal ada 3 faktor yang mendukung sehingga dikatakan amal saleh. Pertama, setiap amal saleh itu harus berdasarkan dengan ilmu. Iya, harus dengan ilmu. Contoh misalnya sholat, harus dimiliki ilmunya sholat. Apa yang menjadi syaratnya, apa yang rukunnya, apa sunnahnya, kemudian apa yang membatalkan. Ini mesti diketahui. Itu harus dengan ilmu. Fakta Rasulullah mengatakan jangan beramal kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, bagi setiap muslim fardu ain untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap amal perbuatan yang dilakukan, ya, baru yang disebut amal soleh kalau berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Sehebat apapun amalan seseorang dalam pandangan manusia, tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah akan bertolak pasti. Ya, karena sekali lagi mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, itulah wajib kita. Adapun keterbatasannya, ya, setiap orang punya keterbatasan, baik secara formal maupun secara otodidak. Kemudian yang ketiga, faktor diterima tidaknya amal soleh adalah setiap amal kita dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Tidak ada amalan diterima kecuali harus dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Ini rahasia Allah. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasulullah mengatakan, tunggu saya bertanya kepada Jibril. Beliau tidak berani membuat definisi tentang ikhlas itu. Kemudian ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah keikhlasan itu? Jibril pun mengatakan, tunggu saya bertanya kepada Allah. Maka ketika Jibril bertanya kepada Allah tentang keikhlasan, Allah berfirman kepada wahai Jibril, ketahuilah bahwa ikhlas itu adalah rahasiaku. Artinya keikhlasan hati seseorang hanyalah Allah yang mengetahui. Oleh karena itu contoh kecil, kalau kita menerima pemberian dari orang lain, tidak perlu ditanya apa ikhlas atau tidak.
Ikhlas tidak itu urusannya dengan Allah. Yang perlu kita ketahui, apakah pemberian itu halal atau haram. Bagaimana menjaga keikhlasan ini? Harus dikontrol niatnya. Ya, sebelum beramal, pada saat beramal, dan setelah beramal. Ini 3 tempat harus kontrol niatnya. Sebelum beramal, contoh misalnya kotak amal lewat depan kita, lalu kemudian kita cari-cari warnanya. Ya, ada warna merah, ada biru, kadang-kadang kita memilih yang warna biru daripada yang warna merah. Tidak masalah. Nanti yang kita. Ketika kita memasukkan di kotak amal, tiba-tiba ada perasaan ingin dilihat orang. Berarti ada lihat. Maka kita dulu luruskan niat. Setelah lurus baru masuk. Pada saat beramal juga harus dikontrol niat. Contoh, misalnya ada seseorang yang sholat, bacaannya gerakannya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia merasa bahwa ada orang yang memperhatikannya, ya menjelit-jelit, oh kita perhatikannya, maka dia perbaiki gerakannya, bacaannya, maka ini bukan sama-sama berkata. Ya, seperti karena ada orang yang dia. Oleh karena itu luruskan lagi. Nah, setelah beramal, misalnya ini, seperti tadi diumumkan sumbangan, ada yang disebut namanya, tidak ada masalah. Riak itu bukan tergantung dari disebut atau tidaknya, tapi tergantung dari perasaan hati seseorang. Si A yang itu bisa dicari orang biasa, ada si B ya 300.000, si C 500, tanpa nama 3 juta. Ada orang di jurusan mengatakan itu yang benar, tanpa nama, tapi itu saya punya. Nah, hancur. Dia sepertinya dia menghancurkan pahalanya sendiri, karena ada riya di dalam. Nah, jemaah yang selalu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kita mengingatkan bahwa di samping kehidupan dunia itu merupakan permainan dan sunnah guru. Di ayat lain juga Allah berfirman, "Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan palsu, kesenangan yang palsu, belika. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita menghadap kehidupan dunia? Ada orang bijak mengatakan, carilah duniamu seakan-akan mau hidup selama-lamanya. Carilah akhiratmu seakan-akan mau mati besok. Untuk dunia tidak perlu diforsir tenaga. Bukankah mau hidup selama-lamanya artinya banyak waktu. Yang perlu diforsir adalah akhiratnya, karena mau mati besok. Waktunya sempit. Maka inilah yang perlu dipersiapkan dengan benar. Bekalnya dengan benar. Apa bekalnya? Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa." Berbekallah kalian kata Allah. Dan sebagai bekal adalah takwa, ketaatan. Ya, takwa meliputi iman yang benar, amal saleh yang benar. Maka wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada aku wahai orang-orang bertakwa. Artinya orang yang tidak bertakwa berarti dia tidak punya. Ya, derajatnya sama dengan sesuatu yang dia bertakwa. Nah, hadirin yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bulan-bulan yang hampir pertengahan. Marilah kita bersemangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Hanya orang yang bersungguh-sungguh tidak kendor. Mulai awal sampai akhir dia tetap bersemangat, karena dia bersungguh-sungguh mendapatkan janji Allah dan Rasul. Janji Rasulullah juga adalah surga. Ya, hadisnya banyak, hadis menyatakan seperti itu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang dulu sebetulnya, ya, Islam taqwa. Jadi kesimpulannya Islam taqwa itu, ya, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangannya,
dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Itu sebetulnya kesimpulan daripada Islam kafah. Jemaah yang saya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini yang sempat kita sampaikan. Waktunya sudah habis. Kalau ada barangnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya tentu karena kekurangan saya. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.